Nah, pilih box nomor berapa? Langsung saja. 2 lah. 2 ya. 2. Ada apa namanya? Memori tentang nomor 2 atau asal aja? Zaman Orde Baru ya, 2 anak cukup. Oh. Kelihatan angkatan. Oh, nakal nih. Tepuk tangan dong buat box nakal. Nah, bicara soal nakal, kita pengen tahu paling nakal itu melakukan apa? Saya waktu SMA sama teman-teman pernah ngegembok gerbang SMA supaya nggak sekolah. Dan akhirnya 1 hari itu nggak sekolah. Karena gemboknya berapa biji gitu, gembokin. Kan gergaji gembok susah kan? Dihukum. Habis itu atau? Nggak ada yang tahu. Oh. Baru sekarang saya ngomong. Oh, tepuk tangan rahasia. Rahasia baru Arman Maulana. Kita tanya Mas Viu. Nih yang paling tahu banyak Mas kan temannya kan? Saya yang tahu nakalnya dia. Silakan Mas Viu. Jadi kita ada sejarah sebenarnya, Padi itu ada sejarah. Jadi pas waktu itu Gigi lagi ulang tahun ke-3 di GKJ, kita masih baru 1 single, nah kita diminta untuk bawain cover lagunya Gigi yang Janji. Nah yang lucu itu gini, kita ini kan dari masih baru banget di industri musik kan, terus habis itu kita udah mau tampil nih, kita udah tampil, udah siap-siap, Arman datang, ya Arman nanya ke kita, kalian udah pada ganti baju belum? Kita kaget karena yang kita pakai ini baju yang bakal kita pakai main. Jadi ya kita enggak, ya kita pakai baju ini aja gitu. Jadi aku mau pengen nanya sama Arman itu gimana sih stylenya dia sampai sekarang itu nggak pernah out of date gitu loh. Seorang performer itu kan beda-beda ya. Ada yang dia berpikir bahwa ya inilah gue gini gitu. Tapi ada juga saya termasuk orang yang gue nggak bisa kalau gue on stage terus pakai baju misalnya sehari-hari, sedangkan ini penonton udah bayar gue gitu. Penonton udah effort datang ke gedung itu, bayar bahkan, terus lihat saya dengan penampilan yang seadanya. Enggak, saya harus menservis mereka dengan penampilan saya ya paling tidak upgrade satu step untuk menghargai mereka. Saya termasuk penyanyi yang seperti itu gitu. Jadinya tepuk tangan dong. Tapi kan bebas aja. Ada yang performer, penyanyi atau apapun itu yang enggak emang gue gini, sehari-hari gue gini, ya oke nggak apa-apa. Itu mungkin image-nya dia, tapi saya yang seperti itu. Jadinya kalau tadi pertanyaan Piu, kok bisa up to date gitu ya terhadap fashion dan sebagainya. Sebetulnya sih saya lebih ke sekarang tuh baju ke arah sini. Karena nggak tahu, buat saya tuh antara fashion dan musik tuh kayak sama gitu, bersamaan. Kadang fashionnya mempengaruhi atau musik yang mempengaruhi gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Apakah itu juga merupakan resep Mas Arman bisa awet di dunia musik karena adaptif juga menyesuaikan perkembangan zaman ya? Karena emang saya termasuk orang yang, termasuk teman-teman di Gigi juga adaptif semuanya gitu. Kalau Mas Ivan? Buat gue kalau untuk bicara nakal ya, Arman ini termasuk orang yang rapi. Rapi menutup kenakalannya. Wah, buka lo. Jadi terus terang gue nggak pernah lihat kenakalannya dia di Gua bayar wartawan di dari depan dulu. Karena kayak ketutup sama teman-teman band yang lebih nakal. Jadi kan dulu kan kita bareng tour. Ya, baru itu Mas kalau Ray juga lama juga. Gue kadang-kadang suka masuk ke kamar-kamar teman-teman Gigi. Gue lihat Bujana di kamarnya lagi ngoprek-ngoprek. Thomas gitu juga lagi ngoprek-ngoprek apa namanya, ada ya, ampli lah, apalah amplinya. Tapi kalau kamarnya Arman lagi pakai sarung. Gitu. Wow, habis sholat. Berarti nggak tahu itu emang pencitraan apa gitu ya. Itu juga perlu dipertanyakan. Lu nggak lihat sebenarnya sarung ada burung sebenarnya. Jadi gue Ya. Pak RT banget. Jadi apakah itu juga salah satu kunci awet sukses selama berkarir di musik secara spiritual Mas Arman? Oh, ya kalau spiritual sih apa ya mungkin itu bekal dari ibu bapak saya gitu ya. Karena dimanapun kamu berada ya Tuhan itu akan selalu melihat kamu apapun, dimanapun, mau sembunyi mau apa, Tuhan tuh akan melihat kamu gitu, dan kamu tuh makhluk ciptaan Dia gitu. Ya udah itu yang sangat termemorize di saya tuh bahwa itu dia, saya kemanapun ya itu kewajiban saya gitu. Aku tuh ngelihat walaupun itu boxnya judulnya nakal, tapi aku ngelihat Kang Arman tuh kayak sosok yang family man banget, punya anak perempuan kan ya Kang ya. Satu. Dan
aku ngelihat juga hubungannya tuh harmonis kayak bapak yang baik. Jujur aku jadi inget ayah aku. Ya, betul. Ayah aku tuh dari dulu ya, zaman ayah sering main musik, ngeband, itu selalu melibatkan anaknya, cek sound ke panggung. Jadi aku sama kakakku tuh tertarik dan suka dunia musik tuh jujur karena ngeliat ayah tuh ngerasa musik tuh kayak playgroundnya dan ayah musik tuh bikin ayah hidup dan ayah happy walaupun sekarang ayah lebih banyak ke bisnis real estate ya. Dan aku ngelihat Kang Arman hubungannya sama anak itu juga Masya Allah manis. Dan Amin. aku penasaran sebenarnya visi Kang Arman dalam membina keluarga. Karena aku ngelihat anaknya juga kuliah di London kan ya punten Mas? Ya S1-nya di Leeds, S2-nya di Wow, London. Masya Allah. Serius gitu berarti Kang Arman dalam membina rumah tangga, mengarahkan anak, itu bisa diceritakan nggak sih Mas? Kayak gimana Balancing-nya kisah ya, dibaliknya? keseimbangannya itu gimana? Sebetulnya berat waktu anak saya mau pergi ke saya ke Inggris ya. Beratnya tuh anak satu ya cewek gitu kan. Bukannya kalau cowok cuek enggak gitu, tapi kan cewek jauh. Justru yang pertama menolak tuh saya daripada istri saya. Jadi malah istri saya lebih terbuka lah gitu dia. Saya karena waduh gimana ya jauh. Tapi lama-lama setelah saya pikir, oh ya, toh kan yang akan menjalani hidup juga dia, bukan saya gitu. Berat nggak sih Kang? Wah, ya Anak itu perempuan hasilnya IP ini gitu, IP yang sekarang saya dikeluarin Sarwa Renjana itu kan sebetulnya kegalauan seorang bapak iya. ditinggalkan anaknya yang jauh gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan sih melalui Sarwa Renjana ini? Sarwa itu kan bisa diartikan keluasan, luas gitu ya. Renjana itu bisa diartikan cinta juga, jadi keluasan cinta. Jadi yang bisa saya iniin adalah nih album ini kan saya nyebutnya Neng ya, Neng. Ini album ini udah keluar, EP ini udah keluar. Baca aja liriknya, itu sebenarnya semuanya buat kamu gitu. Adalah ya cinta seorang bapak ke kamu tuh luas, seluas apapun yang paling luas, lebih luas gue gitu istilahnya gitu. Terus juga ada beberapa pesan gitu karena ya dia kan suka curhat tuh, tiba-tiba nelpon, disakitin sama teman sahabatnya, tiba-tiba dosennya nyebelin, tugasnya dia udah 24 jam ngerjain kali berapa nggak diterima gitu dan sebagainya. Dia pernah kerja terus ternyata scam, nggak dibayar, nggak digaji uangnya tuh nggak dibayar gitu. Ya di situ banyak lirik yang bawa justru kejatuhan, pujian, cinta, bahagia, kecewa. Itu yang akan menjadikan kamu menjadi manusia seutuhnya. Tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.